Halo, assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang teks artikel. Sebelumnya, kita akan mendapatkan sedikit pemahaman mengenai pendahuluan, pengertian, perbedaan teks artikel ini dengan teks lainnya, serta penjelasan struktur dan kaidah kebahasaannya. Silakan ditonton. Oke, jadi artikel adalah karangan berisi fakta dan opini yang dibuat untuk dipublikasikan di media cetak maupun di media sosial. Teks artikel bertujuan untuk menyampaikan gagasan dilengkapi data dan fakta yang disajikan dalam bentuk tulisan. Nah, artikel ini dibuat untuk meyakinkan, mendidik, maupun menghibur pembaca. Jadi menurut kamu, manfaat apa yang dirasakan kalau kamu membaca sebuah artikel? Oke, sudah siap untuk belajar? Ayo kita cek aja video penjelasan secara detail berikut ini. Jadi, seperti yang telah saya katakan tadi, tujuan penulisan artikel adalah untuk mempengaruhi, mendidik, memberitahu, meyakinkan, atau menghibur pembacanya. Nah, itu kalau kita lihat dari sudut pandang penulisnya. Kalau dari sudut pandang pembacanya, tujuan membuat artikel ini adalah untuk sarana mendapatkan pengetahuan dan informasi, sarana untuk mengedukasi, serta sarana hiburan bagi pembaca. Hiburan seperti apa misalnya ya sekedar mendapatkan pengetahuan dan bahan pembicaraan dengan teman-teman misalnya saat sedang ngopi ya kan, bisa saja seperti itu. Nah, berikutnya adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh artikel. Artikel juga memiliki sifat-sifat yang bisa diterima oleh pembaca. Yang pertama yaitu faktual. Artikel merupakan tulisan non-fiksi ataupun berdasarkan data dan fakta. Nah, yang kedua, artikel bersifat berisi gagasan dan fakta. Berisikan pendapat yang dilengkapi fakta, peristiwa, ataupun masalah. Jadi tidak boleh serta-merta beritanya dikarang gitu ya. Kemudian sifat artikel yang ketiga yaitu meyakinkan. Sebuah artikel dapat menjadi wadah bagi penulisnya untuk meyakinkan pembaca akan pentingnya suatu permasalahan. Yang keempat, artikel bersifat mendidik, yaitu artikel mengajarkan sesuatu agar pembaca melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, artikel bersifat memecahkan masalah, yaitu ketika kita membaca sebuah artikel, kita akan menemukan suatu penyelesaian dari suatu masalah yang mungkin kita hadapi. Seperti itu ya anak-anak. Berikutnya kita masuk ke struktur artikel. Artikel memiliki struktur yang membangunnya. Berdasarkan penjelasan dalam buku pengantar jurnalistik, berikut ini adalah struktur dalam tulisan artikel. Yang pertama, dia memiliki judul atau head. Judul ini bermanfaat untuk memberikan ketertarikan kepada pembaca. Ketika kita membaca judul kan kita mau melihat nih artikelnya bagus nggak ya, kita lihat dari judul pertamanya. Kemudian ada pendahuluan atau intro, semacam pemimpin dalam berita ataupun bagian inti dari sebuah artikel. Dilanjutkan dengan isi tulisan atau uraian yang biasanya terdiri dari beberapa subjudul yang bisa menarik perhatian pembacanya. Dan ditutup dengan penutupan yang biasanya berupa kesimpulan, ajakan berbuat sesuatu atau pertanyaan tanpa jawaban. Nah, berikutnya kita akan mempelajari jenis-jenis dari teks artikel itu sendiri. Artikel memiliki beberapa jenis yang berbeda dan juga gaya tersendiri dalam memberikan materinya. Berikut ini adalah beberapa jenis artikel yang perlu kamu ketahui. Yang pertama yaitu narasi. Artikel narasi adalah jenis artikel yang isinya menceritakan tentang rangkaian peristiwa secara sistematis. Di dalam narasi terdapat tokoh, konflik, dan juga penyelesaian. Contoh dari artikel narasi ini sendiri yaitu seperti autobiografi, biografi, ataupun kisah pengalaman pribadi kalian. Berikutnya adalah artikel deskripsi. Artikel deskripsi ini adalah jenis artikel berupa tulisan yang menggambarkan suatu hal kepada pembaca. Dalam hal ini, seolah-olah pembaca bisa merasakan, melihat, dan mendengar isi dari deskripsi tersebut. Contohnya nih, kalau ibu sedang memberikan artikel tentang pesona Pulau Weh. Nah, pastikan ibu akan memberikan gambaran betapa indahnya pantainya, suasana sekelilingnya, dan sebagainya.
Oke, jenis artikel yang ketiga yaitu artikel eksposisi. Artikel eksposisi adalah jenis artikel yang isinya menjelaskan atau memberikan informasi tentang suatu topik yang tujuannya menambah wawasan pembacanya. Artikel eksposisi umumnya dilengkapi dengan gambar, grafik, dan informasi pendukung lainnya. Misalnya, ada artikel yang menggambarkan kepadatan penduduk suatu wilayah. Nah, di situ kan akan digambarkan berapa persen yang sudah misalnya divaksin booster, seperti itu ya. Anak-anak paham kan? Oke, kita masuk ke jenis artikel yang terakhir yaitu artikel persuasi. Artikel persuasi adalah jenis artikel yang isinya bertujuan untuk mempengaruhi pembaca sehingga bersedia untuk melakukan sesuatu yang disarankan penulis dalam tulisannya. Artikel ini biasanya digunakan dalam gerakan kampanye, contohnya kampanye mengenai bahaya narkoba ataupun kegiatan menjaga lingkungan dari sampah-sampah yang berserakan, seperti itu ya nak ya. Oke, sampai sini kita sudah paham ya semuanya mengenai jenis-jenisnya, ciri-cirinya, sifatnya. Kita akan lanjutkan kembali nanti tentang kaidah kebahasaan serta perbedaan teks artikel dengan teks lainnya di video berikutnya. Terima kasih banyak ya anak-anak sudah menyimak mulai dari awal sampai akhir. Jangan lupa dirangkum dan dicatat di buku catatan masing-masing. Berikutnya Ibu akan memberikan sedikit tugas untuk kalian agar kalian mengingat apa yang sudah Ibu berikan. Lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh artikel yang menarik menurut saya, yaitu manfaat alpukat bagi kesehatan. Adapun manfaat alpukat yang pertama yaitu menjaga kesehatan mata, mengurangi resiko kanker, membantu mengendalikan tekanan darah, serta menjaga kesehatan kulit. Oke, tugas kalian yaitu mari berpikir. Temukan judul artikel yang menarik di dalam internet, kemudian kalian buatlah poin-poin seperti yang sudah Ibu buat. Formatnya seperti ini ya nak, kalian tentukan dulu judul artikelnya, kemudian kalian kembangkan paragraf dari judul artikel yang sudah kalian pilih, dan dilarang keras untuk menjiplak artikel yang ada di internet. Selamat bekerja anak-anak Ibu, semoga pelajaran kali ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih ya yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum semua.